seperti ini. Sini ada tanda min dan plus. Probe yang berwarna hitam adalah min dan yang berwarna merah adalah plus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua kawan-kawan? Semoga baik-baik saja dan selalu tambahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara penggunaan multimeter digital ya. Kali ini saya akan menggunakan multimeter digital dari Zotac dengan tipenya ZT109 dengan maksimum pengukuran di arus DC nya adalah 600 volt dan 1000 volt di arus AC. Ini adalah multimeter Zotac ZT109 yang dulu pernah saya unboxing bareng dengan alat-alat yang lain juga. Di multimeter Zotac ini tersedia saklar batas ukur atau range selector ataupun knobnya ya. Di sini terdapat pengukuran untuk volt AC ataupun DC. Volt AC digunakan untuk mengukur arus AC, misalkan arus 220 dari listrik rumah ataupun arus AC dari trafo. Ini adalah DC. Ini adalah pengukuran untuk skala meter DC volt. Jika kita tekan yang sini, dia akan berubah menjadi AC. Nah, AC ini bisa digunakan untuk mengukur listrik rumah. Bisa digunakan untuk mengukur listrik rumah ya. Contohnya seperti ini. Ini probe. Contohnya seperti ini. Ini probe kita tancapkan di sini. Di sini terukur 178 volt dari 220 volt. Hal-hal seperti ini biasa terjadi karena mungkin ada potongan arus dari kabel dan segala macam, mungkin colokannya juga berpengaruh. Yang kedua yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana cara mengukur DC. Di sini ada baterai laptop ya, notebook Panasonic dengan output 10,8 volt DC. Sekarang kita coba untuk mengukur. Bisa atau tidak mengukur seperti ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk merubah skala AC menjadi DC. Seperti ini. Sini ada tanda min dan plus. Probe yang berwarna hitam adalah min dan yang berwarna merah adalah plus. Itu yang biasa digunakan para teknisi atau orang yang suka menyervis HP ataupun elektronik. Di sini terukur ya, benar ya, 10,83 volt DC ya. Berarti saya bisa katakan multimeter ini cukup akurat untuk mengukur voltase. Nah, dalam pengukuran arus AC ataupun DC itu juga berbeda kawan. Dalam arus AC adalah arus bolak-balik yang mana bisa diukur dalam
kita bisa mengukurnya bolak-balik ya, tidak seperti DC. Sebetulnya DC pun bisa diukur bolak-balik seperti AC, cuman kalau DC dia akan ketemunya min kalau terbalik. min kalau terbalik. Jika AC dia bolak-balik pun tidak masalah karena dia adalah arus bolak-balik. Nah, selanjutnya adalah milivolt. Milivolt DC itu biasa digunakan dalam pengukuran yang kecil, tidak sampai 1 volt DC. Biasanya mengukur pakai milivolt DC ataupun AC. Tapi kita juga jarang gunakan ya, karena jarang sekali ada tegangan di bawah 1 volt untuk rangkaian elektronika itu sendiri, kecuali IC dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mengukur resistansi atau resistor. Bagaimana cara mengukurnya? Kebetulan resistornya hobi. Kita tunjukkan bagaimana cara mengukur resistansi. Ya, di sini terdapat resistor, bisa dilihat warnanya coklat, merah, oranye, emas. Karena ini sudah sedikit gosong, mungkin karena panas. Ini juga mesin TV bekas. Di sini saya akan coba untuk mengukurnya ya. Nah, keluar berapa? kilo ohm. Coba kita hitung. Coklat dalam hitungan resistor adalah 1. Yang kedua adalah merah. Dalam kehitungan resistor, warna resistor, kode warna resistor itu adalah 2. 1 dan 2. Ini bukan dijumlahkan ya. Ini bukan dijumlahkan. Sekali lagi, ini bukan dijumlahkan. Coklat 1, merah 2, dan yang gelang ketiga adalah orange. Orange itu sebagai 0. Jadi kalau orange itu adalah 3, gelang ketiga adalah 0, maka 0-nya itu ada 3. Berarti 1, 2, 0, 0, 0 atau 12K dengan toleransi 5% atau dengan gelang warna emas seperti itu. Berarti multimeter ini terbukti akurat untuk mengukur resistor. Nah, bagaimana dengan kita coba ukur di dioda? Nah, tekan sekali lagi untuk mengubah ke mode dioda. Nah, ini dioda. Sekarang kita ada di mode dioda. Coba kita mengukur untuk dioda itu sendiri ya, teman. Di sini terdapat dioda penyarah atau dioda break. Mari kita coba untuk mengukurnya dalam mode dioda. Dioda mempunyai 2 kutub, yaitu kutub katoda dan anoda. Katoda itu adalah kutub min dan anoda itu kutub plus, seperti ini. Jika multimeter menunjukkan angka saat kita sesuai probe min di katoda dan probe plus di anoda, dia menunjukkan arus 0,4 volt. Sedangkan kalau kita balik,
dia tidak bisa menunjukkan angka atau arus yang masuk. Itu menandakan bahwa dioda masih bagus, dan multimeter ini juga akurat dalam menentukan atau mengukur dioda itu sendiri, teman-teman. Nah, kita coba lagi untuk mengukur kapasitor atau elko. Kita pindah lagi dalam mode kapasitor atau elko. Nah, satuan elko itu adalah farad. Di sini tertulis nanofarad, mikrofarad, ataupun farad itu sendiri. Nah, di sini terdapat elko. Ini adalah kaki min dari elko, dan ini adalah kaki plus dari elko yang besar yang saya tunjuk tadi ya. Kenapa saya gunakan yang seperti ini? Karena saya nggak ada elko. Di sini, kawan-kawan. Mari kita coba ukur. Untuk satuannya adalah farad. ...104 mikrofarad. Coba kita lihat berapa. Ya, benar ya, 400 volt 100 mikrofarad. Berarti multimeter ini juga terbukti akurat dalam menentukan atau mengukur elko itu sendiri, teman-teman. Kita coba untuk mode buzzer atau biasa digunakan untuk mengukur jalur ataupun kabel. Apa sih buzzer itu? Buzzer adalah saklar batas ukur untuk menentukan jalur baik atau tidak. Jika jalur dalam keadaan baik atau bagus, di dalam mode buzzer ini akan mengeluarkan bunyi. Seperti apa bunyinya, kita coba aja ya. Seperti itu. Kita gunakan untuk mengukur fuse yang ini ya. Jika bunyi maka fuse adalah dalam keadaan bagus, karena fuse adalah terdapat satu kabel di dalam kaca ini, terdapat satu helai kabel, maka ini juga bisa digunakan untuk mengukur fuse. Ya, jika berbunyi itu berarti fuse bagus, dan multimeter ini juga akurat dalam menentukan jalur, teman-teman. Ya, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun perkataan saya yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Yang mempunyai kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.